Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita perhatikan dan renungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, Allah menegur para suami yang kurang mempercayainya untuk menghargai istri mereka. Abimelekh menunjukkan perhatian yang lebih untuk menghargai Sarah daripada suaminya sendiri. Jika pria Kristen gagal memberikan kehormatan dan perhatian kepada keluarga mereka sendiri, maka tindakan mereka lebih buruk daripada kebanyakan orang yang tidak percaya. Tuhan mungkin akan mendisiplin mereka dengan rasa malu di depan publik. Hai pria-pria, bertobatlah dari kepengecutan dan berdirilah teguh untuk melindungi dan memelihara istri dan anak-anakmu. Yang kedua, Tuhan tetap setia meskipun iman orang percaya begitu lemah. Tuhan bisa datang dalam penghakiman terhadap dosa Abraham dan kegagalannya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi sebaliknya, Dia datang dalam kasih karunia. Janji-janji Allah tidak dapat gagal karena janji-janji itu tidak bergantung pada kehendak manusia yang mudah berubah, tetapi atas kehendak Allah yang kekal. Percayalah kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut akan manusia menguasai Anda. Abraham kembali berbuat dosa dalam kepengecutannya, sehingga membahayakan pemenuhan janji Allah. Tetapi Allah membela Sarah dan keturunan masa depan mereka. Kejadian pasal 20 ayat 2, Abraham telah menggunakan trik yang sama ini sebelumnya untuk melindungi dirinya sendiri. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 11-13. Meskipun Abraham adalah salah satu pahlawan iman kita, dia tidak belajar dengan cukup baik dari pengalaman pertamanya. Sebetulnya, dengan menyerah pada pencobaan yang sama lagi, dia telah mempertaruhkan suatu tindakan dosa menjadi pola dosa, yakni melakukan kebohongan setiap kali dia merasa hidupnya dalam bahaya. Tidak peduli betapa kita mengasihi Allah, godaan-godaan tertentu begitu sulit untuk ditolak. Ini adalah titik-titik rentan dalam perlengkapan senjata rohani kita. Ketika kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan ini, kita bisa berbesar hati untuk mengetahui bahwa Allah sedang mengawasi kita sama seperti yang Allah lakukan untuk Abraham. Kejadian pasal 20 ayat 6, Abimelekh secara tidak sadar telah mengambil wanita yang sudah menikah untuk menjadi istrinya dan akan melakukan perzinahan. Tetapi Allah mencegahnya untuk menyentuh Sarah dan mencegahnya untuk berbuat dosa. Alangkah besarnya kemurahan hati Allah. Berapa kali Allah telah melakukan hal yang sama bagi kita, mencegah kita untuk berbuat dosa dengan cara yang bahkan tidak dapat kita ketahui. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Kita hanya tahu dari kisah ini bahwa Allah mampu melakukan itu. Allah seringkali bekerja sama dengan cara-cara yang tidak dapat kita lihat di dalam cara-cara yang nampak bagi kita. Kejadian pasal 20 ayat 11-13. Karena Abraham berasumsi dengan keliru bahwa Abimelekh adalah orang jahat, dia membuat keputusan yang cepat untuk mengatakan separuh kebenaran. Abraham berpikir mungkin akan lebih efektif untuk menipu Abimelekh daripada mempercayai Allah untuk bekerja di dalam kehidupan sang raja. Jangan berasumsi bahwa Allah tidak akan bekerja dalam situasi yang berpotensi menimbulkan masalah. Kita mungkin tidak memahami secara lengkap situasinya, dan Allah dapat campur tangan saat kita tidak menduganya. Kejadian pasal 20 ayat 17-18.
Mengapa Allah menghukum Abimelek ketika dia tidak tahu bahwa Sarah sudah menikah? Pertama, meskipun niat Abimelek baik, selama Sarah tinggal di dalam istananya, Abimelek berada dalam bahaya untuk berbuat dosa. Dosa adalah racun yang merusak kita dan orang-orang di sekitar kita, apapun niat kita. Kedua, hukumannya yang menyebabkan semua wanita di kediaman Abimelek menjadi mandul, hanya berlangsung selama Abimelek berada dalam bahaya untuk tidur dengan Sarah. Hal itu dimaksudkan untuk mengubah situasi, bukan untuk menyakiti Abimelek. 3. Hukuman itu jelas menunjukkan bahwa Abraham berada dalam ikatan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kejadian ini telah membuat Abimelek menghormati dan takut pada Allah Abraham. Amin.